Setelah 2 minggu, Malter akhirnya terbiasa dengan pekerjaan membersihkan 10 lantai miliknya. Bahkan sekarang dia juga akrab dengan beberapa petugas kebersihan selain Kevin. Karena pekerjaannya yang sibuk, Malter terpaksa harus pulang pada jam 9 malam sehingga rasa enggan merepotkan Gisela untuk menjaga Sola semakin besar di hatinya. Walaupun bisa menjemput mereka pulang di jam istirahat kerjanya, tapi ada masalah yang lebih besar lagi untuk dihadapi, yaitu dia tidak mungkin membawa keempatnya ke sini atau semua usahanya akan sia-sia jika Sola mengidentifikasi wajah dedik kandung mereka yang lain. Dia juga tidak yakin untuk meninggalkan putra-putranya sendirian di rumah. Oleh sebab itulah Malter akhirnya memberanikan diri menyewa seorang perawat laki-laki bernama Ming Feng untuk menjemput dan menemani para putranya bermain di rumah. Ming Feng merupakan remaja berkebangsaan Cina asli yang lahir dan besar di Indonesia. Saat ini dia masih melanjutkan kuliahnya yang akan memasuki semester keempat, namun harus terancam dikeluarkan karena beberapa kali tidak membayar uang kuliah. Orang tuanya bercerai saat dia memasuki semester keduanya. Ming Feng yang membenci pilihan orang tuanya memutuskan untuk tidak mengikuti salah satu dari mereka dan memilih hidup sendirian di rumah lamanya. Tidak peduli semanis apa ayah serta ibunya membujuk, dia menolaknya mentah-mentah. Meski kala itu dia mengambil keputusan yang berani, pada kenyataannya Ming Feng tetaplah remaja 18 tahunan yang masih bergantung kepada orang tuanya dalam urusan finansial. Sehingga, dia tetap menerima kiriman uang dari kedua orang tuanya. Namun seiring berjalannya waktu, Ming Feng sadar bahwa uang dari orang tuanya saja tidak cukup untuk membiayai hidup dan pendidikannya. Jadi dengan terpaksa dia mencari pekerjaan sendiri. Ini tentu sangat menyulitkan bagi Ming Feng yang benar-benar kosong tentang pengalaman. Terhitung sejak pekerjaan pertamanya sampai yang terakhir kali, dia telah puluhan kali membuat kekacauan dengan sikap cerobohnya. Rasa keputusasaan sedikit lagi mendatangi remaja itu. Beruntungnya Ming Feng bertemu dengan Malter melalui sosial media. Asyik menghayal sambil mengepel lantai, Malter tidak menyadari kehadiran Harlon yang telah berdiri di hadapannya dengan tatapan kesal. Pemuda itu baru tahu ketika alat pelnya mengenai sepasang sepatu yang terlihat mahal. Begitu mendongak ke depan, Malter refleks mundur. "Oh, kamu membuatku terkejut." Dia mengusap-usap dadanya diselingi helaan nafas. "Jam berapa sekarang?" tanya pria itu tiba-tiba. Sontak melirik arloji di tangannya, Malter menjawab, "Jam 9 pagi, kenapa kamu menanyakannya kepadaku? Apakah jam di tanganmu hanya dibeli untuk hiasan?" Ketika dia berbicara, alat pel di tangannya sedikit terangkat hingga memercikkan air ke sepatu Harlon. Petik 2. Beberapa petugas kebersihan yang melihat hal itu secara tidak sadar melonggarkan kerah seragam mereka. Sepertinya akan terjadi perang lagi, yang biasanya selalu ada selama 2 minggu terakhir sejak Malter bekerja di perusahaan ini. Wajah tampan Harlon menjadi lebih gelap kala melihat sepatunya terkena air lantai yang kotor. "Malter, tahukah kamu berapa harga sepatuku?" Dengan santai Malter menjawab, "Itu adalah sepatu YB dengan ukuran 43 dan harga mencapai 1 miliar rupiah yang hanya ada beberapa tersebar di benua Asia." "Tunggu." Malter berhenti sejenak, "Ada apa denganmu pagi ini?" Harlon menggertakkan giginya, lantas menunjuk sepatunya, "Jika kamu tahu, mengapa kamu mengotori sepatuku?" Melihat ke bawah, Malter menemukan sepasang sepatu berwarna coklat telah kotor oleh alat pelnya. Dengan terkejut Malter menariknya sembari tertawa kering, "Ahahaha. Itu, aku benar-benar tidak sengaja, Harlon. Dan lagi, bagaimana bisa kamu baru membersihkan lantai di jam seperti ini? Kamu pasti sengaja melakukannya, bukan?" teriaknya murka. "Hei, bukankah kamu selalu datang jam 8? Siapa yang menyangka kamu akan kemari pada pukul 9 pagi? Jadi jangan menyalahkan pekerjaanku," bantah Malter tidak ingin kalah. Pria itu semakin menajamkan matanya menatap pihak lain, "Bersihkan sepatuku, sekarang." "Tidak, kamu masih mempunyai 2 tangan, untuk apa aku melakukannya kepada pria yang jelas-jelas sehat? Kecuali mataku sedang buta." Malter menolaknya tegas. "Kamu, aku apa Kamu ingin berkelahi denganku?" balas pemuda itu tidak takut sedikitpun. Keadaan yang bertambah buruk terlebih tidak satupun dari pekerja lain yang berniat mendekati dua pria itu, Kevin akhirnya mengambil tindakan. Pertama-tama dia menarik Malter sedikit menjauh dan berbisik, "Malter, tenangkan dirimu.
Jika bos marah dan memecatmu, hidupmu akan lebih sulit di masa depan. Lalu memandang sang bos yang berwajah masam, Kevin segera tersenyum kecil. Bos, maafkan kelancangannya, dia sangat pemarah dan sensitif terhadap apapun. Akan tetapi, respon Harlon benar-benar tidak terduga. Kamu menganggap telah mengenalnya setelah hanya bersamanya selama 2 minggu. Cih. Pria itu berdecih kemudian melangkah pergi, terlihat sangat kesal. Kevin menggaruk rambutnya bingung lalu bertanya kepada Malter, apa aku melakukan sesuatu yang menyinggung bos kita? Malter mengulum bibirnya membentuk senyum dan merangkul pundak Kevin, jangan memikirkannya, mungkin saat mandi otaknya telah terbentur di dinding kamar mandi. Ayo lanjutkan pekerjaan kita. Kamu benar. Kevin membalas rangkulannya. Dari kejauhan, Harlon menilik tangan yang melingkari bahu Malter, dia menggeram tertahan sebelum berbalik tajam dan pergi. Tetapi, bahkan jika masalahnya belum selesai sepenuhnya dengan Harlon, itu bukan berarti tidak ada cobaan lagi yang akan datang untuk Malter. Begitu dia ingin melanjutkan pekerjaannya, sepatu hak tinggi tiba-tiba muncul menendang ember air di samping kakinya hingga tumpah membanjiri lantai. Semua orang terkejut namun tidak berani mengambil keputusan untuk menegur, mereka hanya saling melempar pandang dan bekerja lagi dalam diam seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Pemuda itu masih terdiam di tempatnya seraya menatap air berwarna keruh yang menghiasi lantai. Matanya lalu tertuju pada seorang gadis muda manis dengan gaun berwarna kuning di atas lutut yang melapisi tubuhnya. Rambutnya ikal dan dibiarkan tergerai indah di bahu kecilnya, pinggangnya ramping, begitupun betisnya. Membuat banyak kaum hawa iri. Jika Malter adalah pria normal, mungkin dia akan tertarik kepada gadis cantik ini. Sangat disayangkan bahwa dia hanya menyukai sosis dengan 2 telur dan bukan bakpao empuk berbentuk huruf W. Gadis itu bersedekap dada bersama pandangan merendahkan yang agak sinis, siapa yang menyuruhmu untuk meletakkan ember kotor itu di jalanku? Wajah tampan Malter datar. Tanpa menjawab perkataan pihak lain, dia segera membereskan kekacauan yang ditimbulkan oleh gadis itu. Lebih baik tidak menganggapnya ada daripada semakin terkena masalah nantinya. Namun kelakuannya ini malah membuat Felicia merasa malu serta terhina. Gadis itu kemudian berjalan lebih dekat lagi ke arah Malter. Hei, apa kamu mendengarku? Naasnya dia malah terpeleset saat menginjak genangan air. Ah! Felicia membuka matanya karena merasa bahwa dia tidak sedang jatuh, pinggangnya seperti ditahan oleh tangan kekar. Seketika dia terpana akan wajah tampan Malter yang begitu dekat darinya. Dan sebelum dia bisa berbuat sesuatu, Felicia dibantu untuk berdiri tegak kembali. Hati-hati, maaf menaruh ember sembarangan di jalanmu. Hampir gadis itu tersentuh dengan perkataan Malter jika saja tidak mendengar sambungan selanjutnya, dan lain kali, gunakan matamu untuk melihat jalan. Lantai ini memiliki jalan yang luas dan kami sedang melakukan bersih-bersih di sisi paling kiri, bukankah sisi lain tampak bersih dan kering? Kenapa kamu memilih melewati jalan ini? Dengan mata mengejek, Malter berbalik meninggalkan gadis yang wajahnya mirip udang rebus itu. Meski sibuk dan terkesan tidak memperhatikan, namun telinga para petugas kebersihan di sana masih terpasang untuk mendengarkan perkataan Malter yang benar-benar menamparkan gadis itu sampai ke tulang, sehingga tawa nyaris lepas dari mulut mereka. Diam kalian semua! Felicia berteriak kepada para pekerja yang hendak menertawakan dirinya, aku akan melaporkan penghinaan ini kepada calon tunanganku. Dengan kesal dia berlalu dari sana. Gelak tawa akhirnya pecah.